Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ustadz yang Ustadz banggakan, yang soleh dan solehah, semoga kita semuanya masih dalam lindungan Allah SWT, masih terus diberi nikmat kesehatan dan juga nikmat kesempatan. Pada kesempatan kali ini, Ustadz akan melanjutkan pelajaran prakarya kita, yaitu tentang budidaya ikan hias pertemuan kedua. Yang mana pada pertemuan kedua ini Ustadz akan membahas mengenai kegiatan pemeliharaan ikan hias. Kalau yang kemarin itu adalah ciri-ciri atau bentuk-bentuk dari beberapa jenis ikan hias. Untuk kegiatan pemeliharaan ikan hias, yang pertama yang perlu Anda perhatikan adalah memberi makan, ya. Namanya makhluk hidup, pasti dia membutuhkan makanan. Untuk makanan hias yang paling cocok adalah makanan alami, ya. Makanan alami. Seperti yang pertama itu adalah infusoria, ya. Infusoria itu sejenis binatang, ya, binatang bersel satu, ya. Itu bisa ditemukan di air tawar, ya, seperti kolam, sawah dan rawa. Bentuknya sangat kecil dia, Nak. Ya, itu adalah infusoria. Terus yang kedua itu adalah rotiferia. Rotiforia itu adalah sekumpulan jasad renik, ya. Nah, itu pun bentuknya sangat kecil, nah, ya. Itu bisa dijumpai juga di air tawar. Terus yang selanjutnya adalah kutu air, ya. Ini tidak asing lagi bagi anak Ustadz, kutu air, ya. Itu sebenarnya adalah udang renik, ya. Udang kecil, nah, udang renik Cladoceria, ya. Nah, itu bisa anak Ustadz cari di parit-parit, ya. Terus yang selanjutnya adalah cacing sutra, ya. Cacing sutra itu banyak ditemui di selokan-selokan, ya, yang berwarna agak kemerah-merahan dia, ya. Terus yang selanjutnya adalah jentik nyamuk. Ya, ini adalah jentik nyamuk yang sering anak Ustadz temui di genangan-genangan air dia. Nah, itu adalah jenis makanan ikan hias yang alami, yang cocok, ya, yang bagus sebenarnya dibandingkan pelet. Nah, ya. Oke, itu ada cara memberi makanan. Terus yang selanjutnya adalah memelihara bak atau akuarium. Tergantung anak Ustadz memelihara ikannya itu di bak atau di akuarium, ya. Untuk kegiatan memelihara bak atau akuarium itu kegiatannya yang pertama adalah membersihkan secara rutin. Jadi kalau bak atau akuarium jangan sampai berlumut, nah, ya. Nah, harus dibersihkan secara rutin. Entah seminggu sekali, seminggu 2 kali, atau sebulan sekali. Terus yang selanjutnya adalah menjaga kualitas air, ya. Jangan sampai air itu, Nak, kalau lama kelamaan dia akan keruh, Nak. Mengapa keruh? Karena kita memberi makanan ikan di situ, ya. Ikan kan mengeluarkan kotoran juga. Nah, nanti kalau seandainya anak Ustadz biarkan gitu aja, Nak. Nah, apalagi akuarium atau bak yang tidak dilengkapi dengan air mancurnya itu, Nak, ya. Jadi airnya cuma itu aja. Tapi kalau ada air mancur yang disaring, nah itu baguslah, ya. Agak lama airnya. Terus memberi tanaman air, ya. Tanaman air seperti gambar di sini, Nak, ya. Ini kan ada tanaman air nih. Nah, itu sangat bagus untuk ikan, Nak, ya. Terus melindungi dari sinar matahari. Nah, jadi anak Ustadz kalau ingin memelihara ikan mau di bak atau di akuarium, usahakan jangan sampai terkena matahari secara langsung, Nak, ya. Kalau kena cahayanya nggak apa-apa, tapi kalau bisa jangan sampai kena secara langsung. Terus menghindari pencemaran air, ya. Untuk menghindari pencemaran air ini harus perhatikan sekali, Nak, ya. Air untuk akuarium itu jangan air sembarangan, Nak, ya. Yang selanjutnya adalah menghindari dari parasit, ya. Untuk menghindari dari parasit, nanti Ustadz akan jelaskan di slide berikutnya, ya, parasit-parasit yang bisa membahayakan ikan, Nak, ya. Nah, itu adalah cara memelihara bak atau akuarium. Nah, terus yang selanjutnya adalah membiakkan. Nah, ini membiakkan itu biasanya dilakukan oleh orang pembudidaya ikan. Tapi kalau untuk anak Ustadz yang hobi-hobi aja nggak apa-apa juga, Nak, ya, untuk tahu gimana cara membiakkan ikan ini. Membiakkan atau memijah itu dilakukan terutama oleh pembudidaya ikan, ya. Ya, secara umum caranya itu sama, Nak, ya.
Yang pertama, ketika tanda-tanda perkawinan tampak, ada jantan dan induk betina, dipisahkan nak ya. Pilih jantan sama betina. Kalau seandainya ada tampak perkawinan, pisahkan dari bak yang besarnya ya. Jantan sama betina pindahkan ke bak pemijahan ya, bak yang lebih kecil. Nah, nanti setelah itu setelah terdapat telur dan menetas, barulah nanti induk betina dipindahkan ya. Induk betina itu dipindahkan setelah bertelur ya. Jadi nanti telurnya itu biarkan bersama induk jantan. Terus nanti setelah lama-kelamaan induk jantan juga dipindahkan. Kapan induk jantan itu dipindahkan? Induk jantan itu dipindahkan setelah telur itu menetas. Jangan taruh di situ terus nak. Nanti kalau taruh di situ, nah bisa-bisa telur-telur itu anak-anak ikan itu nanti akan dimakan induknya ya. Nah, jadi waktunya beda nak. Kalau betina itu dia setelah bertelur dipindahkan lagi ya, tinggalkan telur bersama ikan jantannya. Nanti setelah telur itu menetas, baru ikan jantannya juga dipisahkan. Nah, terus baru buraya. Buraya ini adalah anak ikan yang baru menetas ya. Itu bisa dipindahkan ke bak pendadaran, bak yang lebih agak besar setelah umur 2 minggu ya, baru dipindahkan. Jadi nanti sudah agak besar, umur 2 minggu, baru dipindahkan ke bak pendadaran. Untuk bak ini, nah ini sebenarnya ada 3 nanti ya, saya akan jelaskan di slide berikutnya lagi. Nah, itu ada cara membiakkan. Nih, untuk perawatan ikan ya. Perawatan ikan selain memberi pakan dan menjaga lingkungan juga ditujukan untuk menghindari kemungkinan serangan penyakit ya, serangan penyakit. Untuk ikan ini, nah, serangan penyakit itu ada 2. Ada yang disebutkan oleh parasit dan juga bukan parasit ya. Untuk parasit itu seperti protozoa ya. Protozoa ini banyak jenisnya nak ya. Protozoa ini banyak sekali jenisnya. Protozoa, terus Gyrodactylus ya, Deitrophilus, kutu air, Larnae ya, jamur dan bakteri. Itu adalah parasit ya, adalah jenis-jenis yang menyerang ikan ya, parasit. Terus yang kedua yaitu adalah bukan parasit ya. Yang bukan parasit seperti kekurangan oksigen. Nah, anak Ustadz perlu ketahui, tidak semua ikan itu nak bisa bertahan tanpa oksigen ya. Tapi ada juga ikan itu tahan yang tanpa oksigen. Maksudnya kalau di akuarium, kalau pas mati lampu, itu ada sebagian jenis ikan mati lampu aja sebentar, nah, nanti ikannya akan mati juga. Ya, mengapa? Karena oksigen itu tidak ada. Ya, makanya kebanyakan akuarium itu menyediakan alat untuk mengeluarkan gelembung-gelembung. Nah ya, gelembung-gelembung itu sebenarnya adalah oksigen. Nah, terus harus Anda perhatikan juga adalah perubahan temperatur ya, perubahan temperatur atau suhu pada air dan keracunan ya, itu yang disebutkan oleh bukan parasit. Kurang oksigen, perubahan suhu atau temperatur, dan keracunan. Oke, yang selanjutnya adalah menyusun rencana pemeliharaan ikan hias. Tujuan pemeliharaan itu adalah yang pertama bisa untuk dijadikan untuk hobi atau kesenangan aja. Tapi ada juga yang dilakukan untuk membudidayakan atau dijual kembali ikan-ikannya. Itu adalah tujuan pemeliharaan ya. Terus untuk tempat pemeliharaan bisa dilakukan di akuarium dan juga di bak ya. Kalau untuk di bak itu baknya itu harus 3 nak ya, kalau seandainya untuk pembudidaya, yaitu bak pemijahan. Bak pemijahan ini ukurannya kecil nak ya. Nah, kayak bak pemijahan ini untuk tempat ikan jantan dan ikan jantan dan betina untuk bertelur dan menetas di situ nak ya. Nanti kalau telur sudah menetas umur 2 minggu, baru dipindahkan ke bak pembesaran ya, bak pembesaran. Nanti kalau udah besar baru nanti dipindahkan lagi ke bak penampungan. Itu untuk bak. Sedangkan untuk kalau seandainya anak Ustadz memelihara ikan di tempat akuarium, akuarium itu bisa anak Ustadz bikin sendiri ya.
Kalau Anda Ustaz ingin membuat sendiri, ini Ustaz akan tampilkan perbandingan antara akuarium dengan ketebalan kaca. Ya, perhatikan di sini. Nah, Anda Ustaz harus ketahui di sini untuk ketebalan kaca itu tidak bisa sembarangan ya. Jangan Anda Ustaz bikin akuarium besar terus kacanya tipis ya. Nanti setelah diisi air dia akan pecah. Ya, mengapa? Karena tekanan air itu bisa mendorong air ingin keluar tapi terhalang oleh kaca. Makanya kalau seandainya kacanya tipis dia akan pecah. Makanya harus dilihat ukuran kaca dengan kebesaran akuarium yang kita ingin buat ya. Nah, di sini contohnya adalah ketebalan kaca 3 mili ya. Panjangnya itu bisa 30 cm ya. Lebarnya 20 cm. Nah, terus tingginya 20 cm. Nah, itu udah termasuk besar ya. Memang kalau untuk akuarium rata-rata kaca yang digunakan adalah 3 mili ya. Kalau 2 mili itu takutnya nanti diisi air baru setengah dah pecah ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu penjelasan Ustadz mengenai pemeliharaan ikan hias. Lebih dan kurang Ustadz mohon maaf. Ustadz akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.